Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, seorang petani di Kabupaten Subang, Jawa Barat mengaku ditipu oleh komplotan oknum anggota Polri dengan modus bisa meloloskan anaknya menjadi anggota Polwan, saudara. Korban harus merugi hingga 598 juta rupiah. Charlim Sumarlin berusia 56 tahun, seorang petani, warga desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi, Subang, Jawa Barat, harus bekerja serabutan setelah sawah dan kebunnya seluas 7.000 meter persegi ini dijual, saudara. Uang hasil penjualan ladang digunakan untuk biaya uang pelicin untuk memasukkan anaknya menjadi polwan kepada komplotan penipu yang mengaku anggota Polri aktif di Jakarta. Penipuan terjadi pada 2016 yang lalu. Saat itu ia dikenalkan pada pelaku yang belakangan diketahui sebagai pecatan anggota Polri di Jakarta. Charlim tergiur dengan tawaran pelaku dan memutuskan mendaftarkan anaknya ikut seleksi penerimaan anggota Polri. Namun naas, saudara, putrinya justru dijadikan asisten rumah tangga dan babysitter di rumah seorang anggota Polri di Jakarta serta tidak mendapatkan gaji setelah setahun bekerja. Ayah menawarkan ke saya agar supaya anak saya ikut tes polisi. Terus situ tidak ambil keputusan, saya menolaknya, gak punya uang alasannya. Terus dia datang lagi ke rumah saya berkali-kali membujuk saya agar supaya anak saya daftar polisi, yaitu melalui saudara Asep Sudirman. Lebih lengkap kita akan tanyakan langsung sebenarnya bagaimana duduk perkara ini bersama dengan korban penipuan. Sudah ada Pak Charlim Sumarlin telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Charlim. Pagi juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Charlim, pertama saya turut prihatin dengan apa yang terjadi pada Bapak dan juga keluarga Pak Charlim. Pak Charlim, ini saya langsung tanya dulu, anak Bapak saat ini sudah berada di Subang lagi, kembali ke rumah atau masih berada di Jakarta, Pak Charlim? Sudah ada di rumah, sudah ada di kampung, Bu. Sudah ada di kampung. Setelah berapa tahun Pak di Jakarta? Selama 1 tahun, Bu. 1 tahun di Jakarta ya? Iya. Bekerja sebagai? Pembantu babysitter, Bu. Tadinya kan mau daftar polisi, ikut tes polisi. Tapi ternyata di sana, di Jakarta, dijadikan dia itu sebagai pembantu, Bu. Babysitter, nggak didaftarin, nggak diproses, dan yang lainnya, Bu. Asisten rumah tangga di rumah siapa, Pak, kalau boleh tahu? Di rumah Bu Yulia Fitriana Nasution atas uruhan Pak Asep sama Bu Heni. Dia anggota polisi juga sama Bu Heni, Bu. Oke, berarti anak Bapak bekerja di rumah salah satu anggota polisi juga, berarti betul ya, Pak ya? Iya, dipekerjakan, Bu. Dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga? Iya, Bu. Selama 1 tahun, Bu. Ini di rumah polisi masih aktif, berarti Polri aktif, Pak? Sama, masih aktif, Bu. Bertugas di mana kalau boleh tahu, Pak? Anaknya sempat cerita? Kalau dulu katanya Bu Yulia Fitriana Nasution, yang tempat tinggal anak saya, dia bertugas sebagai polisi di Samsat Jakarta Selatan katanya, Bu, kalau dulu, Bu. Tahun 2016. 2016 Samsat Jakarta Selatan ya? Iya. Setahun. Setelah itu tidak melanjutkan lagi menjadi asisten rumah tangga, dibayarkan nggak, Pak, gajinya? Tidak dibayarkan, Bu. Sampai-sampai anak saya di sana dipekerjakan sebagai pembantu, sampai dia sakit, Bu. Sampai dia pingsan, dimarah-marahin, Bu. Sampai dirawat sehari semalam di rumah sakit, Bu. Alasan tidak diberikan upah setelah bekerja setahun, anak Bapak ceritanya seperti apa, Pak? Bagaimana ceritanya? Ya, ceritanya dia bilang udah mengeluh ke saya dan mengadu kepada Pak Asep sama Bu Heni P, anggota polisi juga sama. Bagaimana sih, Bu?
saya di rumah Bu Yulia Fitri Nasution, di sini bukan saja dilatih atau dibimbing atau didaftarkan pun tidak. Bagaimana sih Bu? Dipekerjakan keras sebagai pembantu ya. Jawabannya adalah udah hitung-hitung coba mental aja katanya gitu bahasanya Bu, kata Bu Heni sama Pak Asep gitu Bu. Oke, setelah itu, setelah 1 tahun berlalu tidak ada upaya juga yang dibayarkan, akhirnya memilih untuk pulang kembali lagi ke kampung halaman ya Pak ya? Iya Bu. Nah Pak, ini cerita awalnya sebenarnya seperti apa Pak duduk perkaranya? Kok bisa sampai tertipu begitu ya Pak ya? Kalau tidak salah sama komplotan ya? Karena tidak lebih dari satu kalau tidak salah ya Pak ya? Pak Iya Charlim? Bu. Iya Bu. Cerita awalnya bagaimana Pak? Ini bisa tertipu ini Pak? Awalnya gini Bu, saya kan tidak ada minat anak saya biar daftar polisi, datanglah yang bernama Bapak Tarya sama Pak Asep, dia mengiming-imingi suruh masuk kepolisian Bu. Gitu kan. Awalnya nolak saya karena tidak punya uang. Dia bilang udah kebun jual aja, sawah kebun jual aja katanya buat modalnya katanya gitu Bu. Bapak Kelam. Terus siapa yang bawanya? Wakapolri katanya gitu Bu. Tempo hari itu. Akhirnya saya terpancing Bu dalam pembicaraan itu gitu. Saya jual kebun dan sawah. Akhirnya uangnya dipasrahkan sama Bu Heni, sama Julia, sama Pak Asep. Ternyata bukan didaftarkan, uang sudah masuk itu. Karena dijadikan babysitter atau pembantu gitu Bu. Asisten rumah tangga. Nah, awal mulanya Bapak ini bisa berkenalan dengan komplotan penipu. Saya menyebutnya komplotan penipu ya, karena memang benar-benar menipu begitu. Bagaimana Pak bisa kenalan dengan komplotan ini? Itu tetangga kampung Bu. Rumahnya dekat. Tetanggaan? Iya Bu. Tetanggaan rumahnya. Iya. Yang Anda tahu memang salah satu dari mereka ini Polri aktif atau seperti apa Pak? Yang satu PTDH yang namanya Pak Asep Sudirman itu Bu. Yang 2 orang itu Bu Heni P sama Yulia Fitri Nasution itu polisi masih aktif Bu. Jadi ada 3 orang nih ya Pak ya? Iya Bu. Ada 3 orang. Yang tetangga Bapak yang mana? Yang di PTDH ini? Yang di PTDH sama Bapak Tarya itu Bu. Oke, tadinya pertama awalnya ngobrol, kemudian apa iming-imingnya Pak sampai akhirnya Bapak terbujuk rayu akhirnya mau menjual sawah 7.000 meter persegi Pak untuk memuluskan anak Bapak katanya untuk masuk ke Polri? Iming-imingnya adalah katanya ditanggung masuk, tidak sehat pun bisa saya masukin katanya gitu. Apalagi si Neng badannya sehat, dijamin masuk. Terus yang kedua yang bawahnya Wakapolri tempo hari gitu Bu, bicaranya begitu. Oke, ada surat juga Pak, kalau tidak salah saya melihat surat pernyataan atau semacamnya Pak, betul? Iya, atau surat perjanjian? Iya Bu. Oke, jadi Bapak menyerahkan atau mereka meminta uang atau Bapak yang menyerahkan uang Pak? Dia meminta dulu Bu. Pertama 200 juta meminta ke saya Bu. Pertama memintanya 200 juta? 200 juta ditransfer ke rekening Pak Asep Sudirman Bu. Oke, kemudian? Yang kedua 300 juta suruh dianterin ke rumah yang bawanya, yaitu di rumah Bu Heni P di asrama polisi Kalideres Bu itu. Oke, itu Bapak bawa 300 juta itu cash Pak ke Jakarta? Cash Bu, sama Bu Heni dihitung uangnya, terus bikin kwitansi. Ini kan kejadian 2016 ya Pak, sudah beberapa tahun yang lalu. Selanjutnya Bapak sudah melapor ke kepolisian mana Pak? Kalau memang Bapak ini sudah tertipu, karena memang sudah ada tanda terimanya juga. Saya pertama mediasi keluarganya, terus ke kantor desa, tidak ada penyelesaian. Terus ke ke kantor Bu Heni, dan penyelesaian pelaporannya ke Propam sama Mabes Bu.
Bapak sudah lapor ke Propam dan juga ke Mabes ya Pak ya? Iya Bu. Respon dari Propam dan Mabes Polri setelah Bapak melapor ini, Bapak bawa barang buktinya apa saja Pak? Barang buktinya kwitansi Bu, Heeh. sama perjanjian yang di desa itu Bu. Oke, kwitansi dan juga surat perjanjian yang ada di desa. Respon dari Propam ataupun Mabes Polri Pak ketika Bapak melaporkan kasus ini Pak? Dari nama-nama yang Bapak laporkan ini, informasi yang didapatkan dari Propam dan Mabes Polri ini mana yang Polri aktif? Katanya sih dua-duanya aktif Bu, masih aktif. Dua-duanya masih aktif. Bu Heni sama Bu Julia Fitriani masih aktif katanya gitu Bu. Tapi ada respon nggak Pak? Ini memang sudah diproses atau seperti apa? Ya bicaranya sudah diproses Bu, tapi belum ada titik terang gitu Bu. Belum ada titik terang, termasuk juga Bapak juga menceritakan ada sejumlah uang ratusan juta yang Bapak setorkan kepada mereka semua ya Pak ya? Iya Bu. Respon mereka bagaimana Pak dari Polri? Respon dari Polri belum ada titik terang Bu. Belum ada titik terang sampai sekarang ya Pak, walaupun Iya Bu. tadi Bapak sebutkan dari kepolisian sudah menyatakan memang ada 2 Polri yang masih aktif ya Pak ya? Iya Bu. Pak, ini kan kita berharap ya pihak kepolisian saat ini juga sedang menonton tayangan ini. Apa yang ingin Anda sampaikan? Apa harapan Bapak? Ini 2 kasus sudah 2016, Bapak bahkan sudah harus menjual sawah Bapak untuk sebagai apa ya, menyerahkan uang kepada sejumlah orang tersebut bermaksud untuk supaya anak Bapak masuk ke kepolisian. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Mohon banget kepada yang terhormat Bapak Kapolri, proses saya sudah 8 tahun Pak. Mohon minta diselesaikan Pak, minta keadilan agar supaya hak-hak saya itu bisa kembali lagi Pak. Agar demi masa depan anak saya Pak, mohon banget kepada Bapak Kapolri sama yang lainnya, mohon keadilan, mohon agar supaya penyelesaian saya itu hak-hak saya dikembalikan Pak. Disebutkan saja Pak namanya 3 orang tersebut Pak. Yang pertama Bu Heni P, yaitu yang bertugas di Samsat Jakarta Barat. Yang kedua Bu Julia Fitri Nasution, seorang anggota polisi juga sama, mohon. Terus yang bertugas di Jakarta Selatan, dan yang satu laginya yaitu Bapak Taraya yang ada di Subang Bu. Bapak sempat mendatangi ketiga orang tersebut Pak untuk meminta kembali uang Bapak atau meminta pertanggungjawaban dari mereka seperti apa Pak sejauh ini? Sudah saya mediasi Bu sama tiga orang itu, terutama ke Bu Heni Bu. Apa jawaban mereka? Jawabannya dia pas terakhir mediasi sama Bu Heni, bahasanya kalah, ya sudah laporin aja saya, kayak bilang begitu Bu. Akhirnya saya buntu kekeluargaan mediasi Bu, sudah ada bahasa begitu. Tadinya saya pengen kekeluargaan Bu, jangan sampai rame-rame karena Bu Heni sama Pak Asep bicaranya begitu, udah laporin aja udahlah katanya gitu. Ya sudahlah, saya merapat ke kuasa hukum saya, minta petunjuk bagaimana jalan keluarnya Bu, supaya masalah saya cepat beres Bu. Ini tentu bisa apa ya, kita berharap menjadi perhatian tersendiri bagi Polri ya untuk mengusut, apalagi Anda menyebutkan masih ada 2 anggota Polri yang masih aktif ya, yang kemudian juga terlibat dalam kasus penipuan ini. Terakhir Bapak, bagaimana kondisi putri Bapak saat ini, apakah sehat dan sudah bekerja kembali Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau dulu dia depresi Bu. Pas kejadian itu putri saya depresi Bu. Dia tuh sama saya dikasih masukan terus gitu kan. Karena dia ijazahnya yang SD, SMP, SMA hilang itu Bu. Sampai sekarang dia tidak bisa kerja kemana-kemana gitu Bu.
Oke, berarti sampai saat ini berarti masih di rumah saja, belum bekerja kembali ya Pak? Karena Belum. memang sempat masih depresi ya Pak ya setelah kejadian ini? Iya Bu, tidak bisa bekerja Bu karena harus punya ijazah asli katanya kalau kerja itu Bu. Nah, ijazahnya itu ditahan sama ketiga orang ini? Iya Bu, tidak ada sampai sekarang Bu. Sempat dia nelpon pakai nomor telepon rahasia ke saya. Kalau minta uang, kata minta transfer 3 juta katanya gitu Bu. Ijazah ntar dipaketin katanya. Untuk Tapi ngambil ijazahnya harus transfer lagi 3 juta begitu Pak? Iya, kata Bu Yulia Fitri Nasution tempo hari nelpon ke saya, tapi nomornya nomor rahasia Bu, tidak bisa telepon balik. Harus transfer 3 juta katanya, ntar ijazahnya dipaketin katanya. Ya saya uang dari mana Bu, kata saya, buat makan juga susah. Tidak kerja juga serabutan Bu, ada yang nyuruh, baru kerja punya uang. Oke, baik. Untuk menebus ijazah yang memang menjadi hak dari anak Bapak saja harus memberikan uang 3 juta rupiah begitu. Ini saya berharap betul dari Kepolisian Republik Indonesia bisa menyaksikan apa yang terjadi saat ini. Rakyat kecil yang seharusnya punya harapan dan cita-cita untuk masuk menjadi anggota Polri, kemudian justru tertipu dengan uang ratusan juta rupiah begitu ya Pak ya. Kita berharap ada tindak lanjut secara cepat dari kepolisian untuk mengusut tuntas dari kasus ini, apalagi tadi Bapak sebutkan ada 2 anggota Polri yang masih aktif. Terima kasih Bapak, kita berharap kasus ini segera tuntas dan menemui solusi yang cepat. Terima kasih Pak Char telah bergabung bersama kami. Sama-sama Bu.